Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alito Rizky. Saya dari kelas 12 IPS 2. Dan di video kali ini saya akan memenuhi tugas prakarya PKWU dari Bapak Zainal yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan di Google Classroom dan saya akan jawab di video ini. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang BEP? Yang saya ketahui tentang BEP atau break even point yaitu titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya itu seimbang. Jadi tidak terdapat atau tidak ada yang namanya keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Nah, BEP atau break even point ini itu biasanya digunakan dalam menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembalinya modal gitu dalam suatu perusahaan. Nah, di BEP ini tuh ada beberapa komponen penghitung dasar dalam break even point. Yang saya ketahui yang pertama ada fixed cost. Fixed cost yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini tuh biasanya contohnya itu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan juga biaya-biaya lainnya. Nah, yang kedua ada variable cost. Nah, variable cost ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis atau bisa dapat berubah sewaktu-waktu. Contohnya itu ada biaya bahan baku dan biaya listrik. Nah, itu kan tidak statis ya. Jadi, biaya bahan baku kan bisa saja berubah sewaktu-waktu gitu. Jadi tidak tetap, tidak fixed. Jadi ini variable dan dinamis sifatnya. Yang ketiga ada selling price. Nah, selling price sendiri yaitu harga jual per unit atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan rumus menghitung BEP atau break even point. Yang saya ketahui untuk menghitung rumus BEP ini ada dua cara, ada dua rumus. Yang pertama BEP unit dan yang kedua ada BEP rupiah. Nah, untuk BEP unit tersendiri caranya yaitu fixed cost dibagi price per variable cost. Yaitu fixed cost itu biaya tetap dibagi harga dan dikurangi variable cost atau biaya dinamis yang tadi bisa berubah-ubah. Nah, untuk yang kedua ada BEP rupiah. Cara menghitungnya yaitu seperti ini. Fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per price. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price, harga. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu manfaat apa yang bisa diambil dengan mempelajari BEP ini. Nah, manfaat yang dapat saya ambil dari mempelajari BEP ini yaitu BEP dapat menjadi alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Maksud saya, dengan kita mempelajari BEP ini, kita dapat mengetahui atau kita dapat menentukan harga jual barang yang akan kita jual ke publik, dan juga kita dapat menentukan tingkat penjualan minimal. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi nih berapa ya produk yang bisa kita buat minimalnya gitu, agar nanti si untungnya ini dapat menutupi modal awal gitu loh guys. Nah, dan juga dengan mempelajari BEP ini kita bisa mengetahui atau bisa mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Ini khususnya untuk para perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan usahanya gitu ya. Dan juga dapat mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, jadi sekian jawaban saya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman yang nonton video ini. Dan Bapak juga terima kasih sudah memberikan saya tugas. Dan semoga tugas saya memenuhi ekspektasi Bapak. Terima kasih Pak. Jadi mohon maaf jika penjelasan saya ada 1-2 kata yang tidak dapat dimengerti, karena saya masih belajar teman-teman. Makasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.